6 lagi pemain keturunan ini yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Mungkinkah ini baik ataupun tidak? Bagi kalian bagaimana? Menurut kalian, komentar di ruang. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketika kita berbicara tentang kekuatan timnas Indonesia, pemain-pemain keturunan ini seringkali menjadi aset yang berharga dalam memperkuat timnas Indonesia ini. Jadi kebelakangan ini guys, timnas Indonesia telah bergerak cepat ya dalam upaya mendatangkan sejumlah pemain keturunan Eropa yang dianggap memiliki kualitas yang luar biasa. Jadi kehadiran mereka tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya dan keturunan yang ada di Indonesia itu sendiri, tetapi juga ini menjadi bukti nyata bahwa pemain-pemain keturunan Eropa ini dapat menjadi faktor ya penentu dalam perburuan gelar Piala Asia. Jadi dalam video pada kali ini guys, kita akan melihat sendiri bagaimana upaya timnas Indonesia dalam mengamankan kehadiran beberapa lagi bintang baru, ataupun kalau di dalam video ini ada 6 bintang keturunan Eropa. Jadi siapa saja pemain-pemain ini, apa yang membuat mereka begitu berharga? Ini kita berbicara terkait dengan pemain keturunan yang bergrade A ini. Dan bagaimana kontribusi mereka diharapkan akan dapat membantu timnas Indonesia ini meraih kesuksesan dalam perburuan gelar Piala Asia ini. Yuk kita simak video ini guys daripada channel GL News. Paling baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga ya. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Sheni Patinama, Jordi Amat, Shandy Walsh, Elkin Bagot, tadi itu PSSI sepertinya tak akan berhenti untuk terus mendatangkan pemain keturunan. Pasalnya, penampilan para pemain keturunan di skuad Indonesia saat ini dapat dikatakan sangat memuaskan. Di bawah Shin Tae-yong, para pemain keturunan ini bisa mengatrol level skuad Garuda, seperti apa yang ditunjukkan Elkin dan Jordi Amat di lini belakang, hingga Ivar Jenner yang bermain di sektor lini tengah. Dan terbaru, hasil jika PSSI terus mencoba mendatangkan pemain keturunan terbukti saat Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan Nathan Choa-on ke ini guys, ketika Indonesia menentang Brunei baru-baru ini di kualifikasi Piala Asia, Nathan Choa-on itu ada bersama dengan Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Jokowi, melihat sendiri perlawanan di antara Indonesia dan Brunei. Jadi ini sangat bagus untuk timnas Indonesia, dan ini sebenarnya tarikan oleh Bapak Erick Thohir kepada pemain-pemain yang bergrade A ini, yang berkualitas tinggi, yang ingin dibawa ke timnas Indonesia, menguatkan lagi timnas Indonesia bukan saja dalam kualifikasi Piala Dunia ini guys, tetapi untuk Piala Asia tahun hadapan ini perlunya ada pemain-pemain keturunan yang berkualitas tinggi ini. Jadi ini salah satunya. Kita tengok Nathan Choa-on Indonesia di GBK secara langsung, tapi itu baru satu. Saat sejadinya paling tidak ada 6 nama secara intens jadi target PSSI. Timnas gerak cepat amankan 6 bintang lainnya demi target Asia. Target Asia juga guys. Ini bukan alang-alang. Kalau Bapak Erick Thohir sudah membuat gerakan, memang pasti dia sangat cintakan sepak bola ini. Sejak pasti program untuk mendatangkan pemain keturunan ke skuad timnas Indonesia kembali populer di bawah Shin Tae-yong hingga saat ini, sejatinya timnas telah memiliki cukup banyak pemain yang secara umum mereka semua tampil dengan sangat baik dan berhasil memberikan dampak yang cukup krusial. Sebut saja Jordi Amat dan Elkin Bagot yang membuat pertahanan timnas nampak berkelas Eropa, atau pemain seperti Patinama dan Shandy Walsh yang sangat tenang, hingga pemain muda layaknya Ivar Jenner hingga Rafael Struijk yang langsung nyetel dengan skuad Shin Tae-yong di timnas. Indonesia akan menentang Brunei pada 17 guys, tidak lama lagi tuh.
Dengan kehadiran para pemain hari tersebut di Selasa. skuad timnas Indonesia, permainan dari timnas pun mengalami perubahan yang signifikan. Secara khusus, timnas jauh lebih terorganisir dalam menjalankan strategi pertandingan. Mereka kuat secara mental dan kuat secara individu. Betul. Sehingga kehadiran para pemain keturunan ikut mengatrol level permainan dari tim Garuda ke tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, melihat dampak positif pemain keturunan yang tak terbantahkan, beberapa pemain baru pun didekati PSSI. Terkhusus para pemain dengan level permainan tinggi atau grade A, pemain yang ini sudah siapa? teruji Siapa dan lagi? punya Siapa, kemampuan guys? luar biasa. Kita Dan di tengok antara sendiri. banyak pemain keturunan, inilah di antaranya. Oke. Antaranya Main di Swansea umur 21 tahun. Dia bisa main back kiri, Nathan Joon kan nih. Itu kah? tengah kiri, dan dia bisa main Di Swansea tengah. City ya. Pengalaman luas Jay nih. Eses dan Nathan Choaon. Ini. Dua pemain ini jelas sudah tak asing lagi bagi para penggemar timnas Indonesia. Pasalnya sudah beberapa bulan lalu, dua pemain ini dirumorkan bergabung ke timnas. Di mana rumor itu semakin akurat saat keduanya tiba di Indonesia Mantap. untuk menemui Ketua PSSI Sudah Erick Thohir. berjumpa Dengan Jay Bapak Erick. Eses nampak menemui Erick Thohir di kantornya, sedangkan Nathan bertemu Erick Thohir di GBK. Sembari menyaksikan timnas Indonesia bertanding menghadapi Brunei beberapa waktu lalu. Jay Eses sendiri Memang. merupakan pemain 23 tahun yang saat ini tampil menjanjikan bersama Muda tim lagi Serie oh, B guys. Venezia. Bermain 23 sebagai central tahun ya. defender, ia tampil apik dengan kemampuan membaca permainan dan keunggulan fisik yang membuatnya sangat tangguh dalam duel menghadapi para penyerang lawan. Sedangkan Nathan Choaon sedikit lebih muda dari Jay Eses Wih. dengan usia 21 tahun. Ini lagi Untuk muda, posisi, 21 tahun Nathan ya. bermain sebagai fullback Bakal. kiri. Ia memiliki catatan permainan yang apik di Liga Belanda di usia yang masih sangat muda. Dan itulah yang membuat Swansea membelinya di jendela transfer musim panas ini. Wow, mantap, mantap. 21 tahun dan juga 23 tahun guys ya. Tapi yang bagusnya penyerang bahkan dicari ini, penyerang berganding dengan Sananta dengan Dimas Derajat. Jadi ada backup kalau contohlah Sananta ataupun Dimas itu cedera. Jadi ada backup untuk penyerang keturunan Saat ini. ini sendiri, naturalisasinya sedang diproses usai keduanya telah tiba di Indonesia. Mudah-mudahan Meskipun cepat Erick Thohir mengatakan prosesnya. jika belum tahu sampai mana soal naturalisasi Nathan Choaon. Untuk Jay Eses sendiri sedang dalam proses Sedang dalam naturalisasi. proses. Kita berharap semoga bisa cepat selesai. Mudah-mudahan. Belum tahu. Erick Thohir, sumber suara.com. Kevin Dix Oke dan nih, Emil Kevin Audero. Dix, Emil Audero. Kevin Dix Oh, memberikan Emil tuh like pada yang postingan Erick penjaga gol Thohir tuh. soal Nathan Choaon. Akankah ini jadi pertanda bahwa ini. Kevin Dix juga tengah menjajaki untuk memperkuat timnas Indonesia? Setelah hampir dipastikan sukses menggait Jay Eses dan juga Nathan Choaon, yang saat ini proses naturalisasinya tengah berjalan, PSSI dilaporkan sudah mulai mendekati dua pemain keturunan yang bermain kasta tertinggi sepak bola Eropa. Keduanya adalah Kevin kasta Dix dan tertinggi. Emil Audero. Kevin Dix memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon. Sementara Emil Audero memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Lombok. Dari Ambon satu, dari Saat Lombok ini Kevin satu. Dix dapat dikatakan sebagai calon pemain keturunan yang punya prestasi mengkilap. Bagaimana tidak? Pemain bertahan yang telah berusia 27 tahun Bertahan itu dulu, Om. tampil luar biasa bersama FC Copenhagen. Ia membawa timnya menjadi FC juara Liga Copenhagen. Domestik di negaranya, yang Ini membuat top Copenhagen punya klub bermain di nih. Liga Champions musim ini. Satu grup dengan MU, Galatasaray, dan Bayern Munchen. Gila. Ia tampil luar Pengalaman biasa, luas. bahkan sempat menyulitkan para penyerang Bayern yang berhasil menang 1-2 atas Copenhagen. Sekali dengan MU ini. Gila pengalaman nih kalau begini. Untung dapat, kalau Indonesia dapatnya cepat. Bagaimana dengan Emil Audero? Jika kebanyakan pemain keturunan yang dinaturalisasi adalah pemain bertahan, maka Emil adalah Ini seorang penjaga gol. penjaga gawang. Ia sebenarnya sudah jadi target timnas Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Tapi saat itu Emil menolak karena PSSI nampak tak terlalu meyakinkan. Ia pun percaya diri masih bisa masuk timnas Italia karena kemampuan dan potensinya yang luar biasa. Tapi jika melihat bagaimana ia belum bermain sama sekali musim ini di Inter, peluang dia di timnas Italia jelas sangat kecil. Dan itu kenapa PSSI sekarang kembali menjajaki potensi untuk naturalisasi Emil Audero. Ngam. Tapi penjaga gol lokal pun oke juga bahkan Nadio
Hernando Ari, itu semua pun kira bagus juga. Tapi kalau ada penjaga gawang daripada keturunan Amar Raihan Berkik dan Choyon Damanik. Amar Raihan dan Choyon. Inilah menariknya PSSI sekarang. Naturalisasi yang dilakukan tak hanya terjadi pada para pemain yang sudah matang atau senior, tapi ini juga pada pemain potensial. Dan itu tergambar baru-baru ini saat 2 pemain under 17 gabung ke TC dan resmi bergabung ke Timnas Indonesia. Pertama adalah Amar Raihan Berkik. Dirinya baru bergabung dengan Timnas U17 dan telah memiliki paspor Indonesia. Dirinya sendiri lahir di Frankfurt, Jerman dan memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Amar Berkik sendiri bermain di Hoffenheim U17 dan berkompetisi di Bundesliga U17. Statistik sementara hingga pekan ke-10 sudah bermain 7 kali dan cetak 2 gol. Oh, baguslah kalau Sedangkan Choyon Damanik merupakan pemain muda yang memiliki darah Indonesia dari ibunya. Diketahui jika ibu Choyon Damanik berasal dari Medan, sementara ayah pemain berusia 16 tahun itu berdarah Togo dan Pantai Gading. Saat ini pemain yang berposisi sebagai gelandang itu bermain untuk FC Lausanne Sport U17 di Swiss. Choyon Damanik bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Jerman sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. Penting nih. Mudah-mudahan dapat ikutlah nih 2 pemain keturunan di U17 nih. Kabar mengenai pemain naturalisasi selalu mencuri perhatian publik, terutama mengingat pentingnya pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam kompetisi internasional. Para pemain tadi jelas diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengangkat prestasi Timnas Indonesia. Jadi kita tunggu saja konfirmasi resmi dari PSSI mengenai status naturalisasi Kevin Dix dan Emil Audero. Apakah keduanya bakal mengikuti Jai Etzes dan Nathan Choaon? Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti, guys. Oke guys, semua ini tidak mustahil di bawah kepimpinan ketum Bapak Erick Thohir. Karena saya percaya juga ya Bapak Erick Thohir ini ingin satu target untuk Indonesia. Selain daripada Piala Asia ini, dia juga ingin menguatkan Timnas Senior Indonesia untuk melaju ke putaran final kualifikasi Piala Dunia pula 2026. Dan perlunya ada pemain-pemain keturunan seperti ini. Nathan Choaon dan juga Jay Etzes yang sudah ketemu dengan Bapak Erick Thohir dan kini dalam proses naturalisasi itu, kita mendoakan supaya prosesnya cepat dan dapat bermain dengan Timnas Indonesia di perlawanan persahabatan ataupun kualifikasi yang sedang berlangsung ini. Dan Nathan Choaon baru menghadiri ke Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno itu, melihat perlawanan di antara Indonesia dengan Brunei, juga sangat teruja untuk bermain dengan Brunei. Dan ada 4 lagi pemain, termasuk 2 pemain yang akan mungkin masuk ke U17. Itu juga penting. U17 ini adalah Piala Dunia yang akan berlangsung di Indonesia pada November ini. Jadi ini sangat penting, momentum untuk Indonesia memperlihatkan bahwa selain daripada menjadi tuan rumah secara otomatis, tetapi sebenarnya memberi saingan yang sengit kepada pasukan-pasukan lain seperti Ekuador, Panama, Jepang, Argentina, Brazil yang ada di grup-grup lain juga di Piala Dunia itu nanti. Mudah-mudahan kita doakan juga U17 di bawah kendalian Asuhan Bima Sakti itu mencapai satu permainan yang menarik, menghibur. Walaupun tidak ada target yang sebenarnya untuk Bima Sakti ini, tetapi sekurang-kurangnya dapat menyaingi pasukan-pasukan lain di Piala Dunia seperti Ekuador dalam kumpulan itu dan grup Indonesia, Panama juga. Jadi kita mendoakan Piala Asia yaitu U20, U23 senior. Ini sebenarnya perlu diisi dengan pemain-pemain keturunan juga. U20, U23 ini perlu juga diisi dengan pemain keturunan untuk Piala Dunia, untuk Piala Asia nanti ya. Sebab ini pertama kalinya Indonesia lolos di Piala Asia, putaran final Piala Asia di bawah kendalian Sinteyong. Jadi perlunya ada pemain keturunan ini untuk menguatkan lagi pemain-pemain lokal, memberi semangat dan motivasi kepada mereka. Jadi
kita mendoakan semuanya akan berjalan dengan lancar guys. Jadi bagaimana menurut kalian terkait dengan 6 lagi pemain keturunan ini yang akan bergabung dengan timnas Indonesia? Mungkinkah ini baik ataupun tidak? Bagi kalian bagaimana? Menurut kalian komentar di ruang kolom juga. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.